Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan karunia-karunia terbaiknya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melapangkan jalan kebaikan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membukakan pintu-pintu rezekinya untuk kita semua, sehingga kita semua dimudahkan untuk menjalani kehidupan dunia ini dengan rezeki dan harta yang halal. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Ar-Rizqu Abwabuhu wa Mafatihuhu yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang bagaimana sesungguhnya kedudukan mencari nafkah, mencari ma'isyah, bekerja, mencari penghidupan dalam pandangan agama kita, dalam pandangan Islam. Secara umum, kata Syekh Abdul Malik Al-Qasim, faradallahu azza wa jalla ala ibadihi al-iktisaba li talabil ma'ash. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada seluruh hamba-hambanya untuk bekerja, mencari kehidupan, mencari penghidupannya, mencari nafkahnya, liyasta'inu bihi ala ta'atihi, agar kemudian dengan adanya penghidupan yang cukup itu, mereka bisa menggunakannya untuk memperbaiki ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bekerja keras di dunia ini, untuk mencari nafkah, untuk mengupayakan semua jalan-jalan yang halal untuk mengumpulkan nafkah kehidupan kita, maka perintah itu dimaksudkan agar kemudian kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta yang kita kumpulkan, kekayaan yang kita kumpulkan, tujuan utamanya adalah bagaimana membuat kita semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini dalam surah Jum'ah, dalam surah Al-Jum'ah ayat 10. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat jelas dan sangat tegas. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah oleh kalian akan karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Carilah sumber-sumber karunia Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Lalu perintah untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala ini Allah gandengkan dengan perintah untuk berzikir. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kalian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Supaya apa? La'allakum tuflihun, agar supaya kalian
beruntung, agar supaya kalian mendapatkan kemenangan, keberhasilan. Jadi melalui ayat ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita bahwa ukuran kesuksesan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sang hamba itu bisa memadukan dan menyeimbangkan antara usaha-usahanya, antara kerja-kerja kerasnya mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan kerja-kerja kerasnya untuk tetap bisa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap bisa beribadah, sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Jadi ukuran kesuksesan, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian beruntung. Ini menjadi isyarat bahwa keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan itu didasarkan pada dua hal yang disebutkan sebelumnya di dalam ayat ini, yaitu seberapa sukses kita menjalankan perintah Allah untuk ibtigha fadlillah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan seberapa sukses kita dalam menjalankan zikrullah katsiran, seberapa sukses kita menjaga zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan volume, dengan intensitas yang banyak. Karena itu salah satu sifat orang yang beriman adalah mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan mereka, oleh bisnis-bisnis mereka, untuk tetap bisa berzikir, untuk tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini juga kita lihat bahwa keterkaitan antara kerja keras mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan kerja keras kita beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat erat, sangat-sangat melekat. Sehingga di sini hanya dipisahkan oleh huruf wa, huruf waw atau yang dikenal dalam bahasa Arab dengan sebutan huruf ataf, huruf penghubung antara dua kalimat. Maka sekali lagi di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il amr, kata kerja perintah. Wabtaghu, ibtaghu itu adalah kata kerja perintah, yang tadi kita maknai sebagai carilah, carilah, usahakanlah untuk bisa mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwa al-aslu fil amri lil wujub, bahwa hukum asalnya kata kerja perintah itu menunjukkan hukum wajibnya perbuatan atau pekerjaan yang diperintahkan di dalam ayat atau di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja usaha kita manusia untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala itu didukung oleh apa yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam diri kita berupa kecenderungan terhadap harta itu. Di dalam surah Al-Adiyat ayat 8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang salah satu tabiat manusia yang begitu menyukai, mencintai harta. Allah katakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia itu lihubbil khairi, terhadap rasa cinta kepada al khair, kepada al khair itu makna asalnya adalah kebaikan, tetapi para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah harta.
Dan sungguhnya dia manusia itu terhadap cinta kepada harta lasyadid, sangat ya, sungguh sangat kuat, sungguh sangat keras ya, sangat deras rasa cinta manusia itu terhadap harta. Dan saya kira di sini ayat ini cukup unik, dan ini nanti berkaitan dengan penjelasan kita selanjutnya. Ya, bahwa pada dasarnya harta itu tidak memiliki keburukan. Ya, pada dasarnya harta itu tidak memiliki keburukan. Karena itu di dalam surah Al-Adiyat ayat 8 ini Allah SWT menggunakan kata al-khair, ya, kebaikan. Ya. Wallahu alam, mungkin salah satu hikmahnya adalah untuk mengingatkan tentang hal itu, bahwa harta itu pada dasarnya tidak ada keburukan di dalamnya. Yang membuat harta itu menjadi buruk adalah cara pandang manusia terhadap harta itu, dan juga cara manusia menggunakan harta itu. Ketika seorang manusia sudah melihat harta itu sebagai segala-galanya dalam kehidupannya, maka pada saat itulah harta itu menjadi buruk baginya. Ketika seorang manusia melihat atau menjadi lupa, menjadi lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala lantaran harta yang ia miliki, maka pada saat itulah harta itu menjadi buruk baginya. Tetapi siapa yang memperburuk harta itu adalah manusia itu sendiri, bukan karena harta itu secara zatnya adalah sesuatu yang buruk, tidak. Tetapi perlakuan kita lah terhadap harta itu yang kemudian membuat harta itu berdampak buruk bagi kehidupan kita. Kemudian pada surah Al-Jum'ah ayat ke-10 juga, di situ Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi sebelumnya menggandengkan kewajiban untuk menunaikan salat Jumat ya, setiap hari Jumat. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, seperti ayat yang kita sudah singgung sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita ya, setelah perintah untuk menunaikan ibadah salat Jumat, kita diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya terhadap ayat ini mengatakan, ai idza furigha minas salati fantashiru fil ardi littijarati wat tasarrufi fi hawaijikum. Maksud dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertebaran di muka bumi ini, maksudnya kata beliau adalah idza furigha minas shalah, apabila salat Jumat telah ditunaikan, telah diselesaikan, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, litijarati, untuk berdagang, wat tasarrufi fi hawaijikum, dan untuk menyelesaikan urusan-urusan hajat-hajat kalian di muka bumi ini. Karena itu salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Arak bin Malik radhiyallahu taala anhu, apabila beliau selesai menunaikan salat Jumat, ya, beliau akan bergeser ya, dan berjalan, kemudian berdiri di pintu masjid sambil mengatakan, Allahumma inni ajabtu da'watak wa sallaitu fardak wa wantashartu kama amartani farzuqni min fadlika wa anta khairu ar-raziqin, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Jadi sahabat ini mengatakan Allahumma, setelah salat Jumat beliau meninggalkan masjid, lalu di pintu masjid
sebelum beliau meninggalkan masjid itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa sambil bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, inni ajabtu da'watak, sesungguhnya aku telah memenuhi panggilanmu untuk salat Jumat. Wa shallaitu fardak, dan aku telah menunaikan salat yang engkau fardukan, engkau wajibkan kepadaku. Wantashartu kama amartani, dan sekarang setelah selesai salat saya pun bertebaran sebagaimana yang engkau perintahkan. Jadi sahabat ini mengajarkan kepada kita salah satu cara tawassul yang disyariatkan, yaitu kita tawassul dengan amal soleh yang sudah kita lakukan. Jadi sahabat ini menyebutkan bahwa saya telah menjawab panggilanmu ya Allah, saya telah menunaikan salat yang engkau wajibkan ya Allah, dan sekarang saya akan bertebaran, ya, saya akan bergerak di atas muka bumimu ini sebagaimana yang engkau perintahkan. Jadi dia tawassul dengan 3 hal ini. Maka setelah dia bertawassul, dia pun berdoa, farzuqni min fadlik, maka karuniakanlah kepadaku dari karuniamu ya Allah, wa anta khairur raziqin, dan engkaulah satu-satunya sang pemberi rezeki yang terbaik. Jadi dia sudah tawassul dengan amal solehnya di awal doa, kemudian dia tutup doa itu dengan tawassul kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai sang maha pemberi rezeki yang sebaik-baiknya pemberi rezeki. Khairur raziqin wa anta khairu ar-raziqin. Maka sangat indah, ya, teladan yang ditunjukkan oleh sahabat Arak bin Malik radhiyallahu taala anhu ini, di mana beliau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menyeimbangkan kehidupannya antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, bahwa bekerja itu sangat penting untuk mencari nafkah, mencari penghidupan, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa kita balik juga logikanya, bahwa ibadah itu adalah kewajiban tertinggi kita. Salat itu adalah kewajiban tertinggi kita setelah syahadat. Tetapi jangan sampai kita juga lupa untuk menunaikan kewajiban-kewajiban duniawi kita, yang notabene juga sesungguhnya adalah merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain ibadah salat, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah mahdhah lainnya. Karena itu Islam sangat mendorong kaum muslimin, Islam sangat mendorong kita semua untuk bekerja keras, untuk mencari nafkah, untuk mencari dan mengejar karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam bukan agama pemalas, bukan agama para pengangguran, bukan agama orang yang maunya leyeh-leyeh saja. Islam tidak mengajarkan kita untuk selalu senang rehat, nongkrong, dan pekerjaan-pekerjaan yang semacam itu. Islam adalah dinul amal. Islam adalah agama amal, kata Syekh Abdul Malik Al-Qasim. Ya, beliau katakan Islam adalah dinul amal wal harakah wa as-sa'i fil ardi wa imaratiha. Jadi Islam itu adalah agama amal, agama yang menyuruh kita untuk terus bergerak, agama yang menyuruh kita untuk terus as-sa'i fil ard, ya, terus berusaha di muka bumi, wa imaratiha, dan berusaha untuk memakmurkan kehidupan dunia ini. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la ayyakhudha ahadukum hablahu fayahtati wa ala dhahrihi khairun min ayyatiya rajulan a'tahu Allahu min fadlihi fayas'aluhu.
a'tahu aw mana'ahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh jika seorang dari kalian mengambil talinya, lalu dia pergi mencari kayu bakar dan mengikat kayu bakar itu ala dhahrihi, di atas punggungnya, dia bawa untuk dijual agar dia bisa mendapatkan nafkah dari hasil penjualan itu. Pekerjaan seperti ini, kata Nabi SAW, khairun, jauh lebih baik, min ayyati rajulan, daripada ia mendatangi seseorang yang a'tahullahu min fadlihi, yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, fayas'aluhu, lalu dia meminta-minta kepada orang itu, yang a'tahu aw mana'ahu, yang entah orang itu berkenan untuk memberikannya atau malah menolaknya, ya, tidak memberikan apa-apa kepada dia. Lalu Nabi SAW juga seperti yang tadi kita sebutkan, ya, Nabi SAW menyebutkan pujiannya terhadap harta yang baik, ya, harta yang baik. Bahkan Nabi SAW menyebutnya sebagai al-malu as-salih, harta yang saleh. Jadi rupanya harta itu ada juga harta yang saleh, harta yang baik sumbernya, harta yang halal sumbernya. Nabi SAW memuji ketika harta yang baik itu berada di tangan orang yang saleh. Ni'mal malus salih lirrajuli as-salih. Sebaik-baik harta yang saleh, ya, sebaik-baik harta yang baik itu adalah ketika dia dimiliki oleh orang yang saleh pula, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga penghambaannya, menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, beliau menegaskan di sini seperti yang tadi kita sampaikan, ya, di awal, bahwa lam tuzammad dunya lidzatiha, bahwa dunia ini tidak pernah dicela karena zat dunia itu sendiri, ya. Jadi dunia ini pada dasarnya adalah sesuatu yang netral, kira-kira begitu. Dunia ini termasuk dengan harta kekayaan yang ada di dalamnya, pada dasarnya dia adalah sesuatu yang netral. Tercela atau tidaknya dunia itu sangat bergantung kepada, sekali lagi, bagaimana kita memperlakukan dunia itu. Kalau kita menjadikan dunia itu sebagai ladang tempat maksiat, ladang tempat berbuat dosa, ladang tempat memakan harta-harta yang haram, maka pada saat itulah dunia itu menjadi dunia yang tercela, karena dia menjadi dunia yang memalingkan kita dari panduan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi dunia yang dikumpulkan, ya, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi dunia yang digunakan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ad-dunya li arba'ati rijalin. Dunia itu, ya, diberikan kepada 4 orang. Dunia itu menjadi milik 4 jenis manusia. Jenis yang pertama adalah rajulun jama'al mala min hillihi, orang yang mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta dunia dari sumber yang halal, wa anfaqahu fi haqqihi, dan dia menginfakkan, menggunakan harta yang halal itu di jalan yang semestinya. Fahadha bi arfa'il manazili, maka inilah jenis manusia yang menempati kedudukan yang paling tinggi, yang paling mulia. Lalu jenis manusia yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun jama'al mala min ghairi hillihi, seorang yang mengumpulkan harta dari sumber yang tidak halal. Wa anfaqahu fi haqqihi,
lalu dia menggunakan harta itu, kekayaan itu, dunia itu pada tempat yang semestinya. Fahadha bi akhbasi al-manazil. Maka ini adalah orang yang paling buruk kedudukannya, yang paling hina, paling busuk kedudukannya. Ya. Jadi kita ulangi hadisnya. Ya. Saya ingin mengutip hadis ini dari riwayat Al-Imam At-Tirmidzi yang lain. Nabi SAW mengatakan innamad dunya li arba'ati nafar. Bahwa dunia itu diberikan kepada 4 jenis manusia. Yang pertama kata Nabi SAW, abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah. Yang jenis pertama adalah seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menggunakannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikannya jalan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fihi rahimah, dan dia gunakan untuk menyambung hubungan silaturahmi. Lalu yang wa ya'lamu billahi fihi haqqan, dan dia menyadari, mengetahui bahwa di dalam harta dan ilmu yang Allah berikan kepadanya itu ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan. Fahadha bi afdalil manazil, kata Nabi SAW. Inilah manusia yang berada pada level kedudukan yang paling mulia, yang paling utama. Kemudian yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak dikaruniai harta. Wa huwa shadiqun niyah, tapi dia adalah orang yang sangat tulus niatnya. Yaqulu, dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin. Seandainya saya mempunyai harta, maka saya akan mengerjakan seperti yang dilakukan oleh si fulan, yang golongan yang pertama tadi. Dia akan gunakan harta itu untuk ketakwaan kepada Allah, untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Maka orang ini, kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Fa ajruhuma sawaun, sehingga pahala antara mereka berdua itu adalah sama, antara yang pertama dengan yang kedua, meskipun yang kedua tidak memiliki harta, tetapi dia mendapatkan pahala yang sama karena niatnya yang tulus, niatnya yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jenis manusia yang ketiga adalah wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang dikaruniai Allah harta tetapi dia tidak dikaruniai ilmu. Sehingga apa akibatnya? Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Sehingga dia larut dalam hartanya, dia tenggelam di dalam hartanya tanpa ada panduan ilmu yang memandunya untuk menggunakan harta itu. Maka di sinilah pentingnya ilmu syar'i, di sinilah pentingnya ilmu agama yang bisa memandu kita untuk menggunakan harta itu dengan sebaik-baiknya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya hamba ini la yattaqi fihi rabbah. Dia sama sekali tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menggunakan harta itu. Wala yasilu fihi rahimah, dan dia tidak gunakan harta itu untuk menyambung kekerabatan. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa di dalam hartanya itu ada hak-hak Allah yang harus dia tunaikan. Fahadha bi akhbathil manazili, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu jenis manusia yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Seorang hamba yang tidak
diberikan, tidak dikaruniai harta dan tidak juga dikaruniai ilmu. Tetapi anehnya bahwa yaqul, dia mengatakan, lau anna li malan, seandainya saya punya harta, la amiltu fihi bi amali fulan, maka saya akan mengerjakan, saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan, yaitu jenis manusia yang ketiga yang menghambur-hamburkan hartanya untuk maksiat, yang menghambur-hamburkan hartanya dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis manusia keempat ini mengatakan, seandainya saya punya harta seperti si fulan itu, maka saya akan lakukan seperti yang dia lakukan. Ya, saya akan menghambur-hamburkan harta, saya akan hidup seenaknya. Maka jenis manusia yang keempat ini, kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi, maka dia akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Dia mendapatkan dosa yang sama dengan jenis manusia yang ketiga tadi, fawizruhuma sawa'un, maka dosa mereka berdua itu adalah sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, sahabat ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan dan menunjukkan kepada kita bahwa harta termasuk juga ilmu, secara zatnya kedua-duanya tidak bisa disifati sebagai sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tercela, sampai kemudian kita manusia menggunakannya untuk hal-hal yang tercela. Karena itu disinilah mengapa kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada kita melalui pujiannya kepada hamba Allah yang soleh, yang menggunakan harta yang soleh, harta yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui pujian itu Nabi SAW mengingatkan kita bahwa carilah harta dengan cara yang baik, lalu gunakan dengan cara yang baik, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gunakan sebagai motivasi untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika itu bisa kita lakukan, maka harta yang kita kumpulkan menjadi harta yang soleh, dan kita, si hamba yang mengumpulkan harta itu, insya Allah juga menjadi seorang hamba yang soleh. Dan disitulah Nabi katakan, ni'mal malus salih lirrajuli as-salih, sebaik-baik harta yang soleh itu adalah ketika dia dimiliki pula oleh orang yang soleh, oleh hamba yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita kesalehan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita harta yang soleh pula, sehingga kita bisa menjadikan harta itu sebagai salah satu bekal pulang kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.